Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anas selaku kepala sekolah SD Negeri 24 Kendal, izinkan saya Jumono SPDSD dari SD Negeri Tumurrejo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal, izinkan saya untuk mewawancarai Bapak dalam rangka memenuhi tugas dari pendidikan guru penggerak Kabupaten Kendal. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Jumono dari SD Negeri Tumurrejo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal bersama Bapak yaitu Bapak Anas Ma'ruf SPD dari Kepala Sekolah SD Negeri 24 Kendal. Dalam wawancara kali ini, selamat siang dan bisa kita mulai untuk rapat atau wawancara pada siang hari ini. Bapak, izinkan saya ada beberapa pertanyaan untuk wawancara pada siang hari ini. Adapun pertanyaan yang pertama, yaitu Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Ya. Baik Pak Jumono, selaku calon guru penggerak, ada beberapa hal yang kami lakukan di sekolah kami untuk mengidentifikasi beberapa kasus yang saya baik semua, ya. Jadi keduanya benar, keduanya baik. Yang pertama, kami mengadakan pengamatan. Pengamatan ini kami lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Setelah itu kami memperhatikan mana yang sesuai dan segera kami selesaikan. Juga menyaring beberapa masukan dari rekan-rekan guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami. Ini apabila lingkupnya untuk permasalahan atau kasus di internal sekolah, tetapi apabila kasusnya secara luas yang melibatkan kepentingan yang lain, kami juga minta saran masukan dari orang tua, dari pengurus komite atau mungkin masyarakat yang memang diperlukan untuk identifikasi kasus tersebut. Terima kasih Bapak, berarti intinya saling kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini ya Bapak? Iya, betul. Ya, kami melibatkan stakeholder atau kepentingan yang melingkupi sekolah kami. Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaan jawaban yang pertama. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Yang pertama, kasus itu kan ada yang sifatnya tiba-tiba atau insidental, ada juga yang sifatnya perlu penanganan berkala atau berjenjang. Apabila kita kasus yang segera kita selesaikan yang merupakan kasus-kasus insidental, jelas kita langsung menyelesaikan dengan cara dari berbagai pertimbangan, masukan dan pengamatan tadi, kita juga menyelesaikan secara saat itu kalau disebutnya insidental. Jelas ketika menyelesaikan sesuatu kita berdasarkan aturan, norma, etika yang ada di lingkup sekolah kami, termasuk regulasi yang berada yang terkait dengan masalah pendidikan. Yang kedua, untuk kasus yang butuh penanganan secara berjenjang atau berkala, kami juga menyelesaikannya secara menurut tahapan-tahapan yang ada. Jadi ini caranya, jadi ada dua kegiatan kami, bagaimana menyelesaikan cara yang kasus yang sifatnya insidental dan kasus yang ada perlu penanganan secara berjenjang dan bertahap tadi. Ini untuk bertahap jelas ada beberapa prosedur yang kami lakukan di sekolah kami, ada tahapan-tahapan tertentu. Iya, berarti intinya semua perlu proses dari satu persatu, ada beberapa tahap tadi yang disampaikan Bapak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk kasus yang segera kami selesaikan, kami langsung mengadakan musyawarah dengan rekan-rekan guru di dalam rapat intern sekolah agar tidak berlarut permasalahan tersebut.
Sedangkan untuk yang perlu penanganan secara prosedural atau berjenjang, selain dari beberapa data fakta yang masuk, juga beberapa masukan, saran, dan hasil pengamatan yang kami lakukan, kami juga mengadakan musyawarah dengan rekan-rekan guru. Kita temukan bersama masalah yang perlu segera diselesaikan dengan cara memprioritaskan kasus atau permasalahan yang segera diselesaikan. Setelah ketemu atau kita menemukan bersama secara prioritas yang ada, kita benahi bersama, kita cari solusi yang terbaik bagaimana kedepannya. Jadi solusi-solusi yang sesuai dengan apa masalah yang dihadapi, penyelesaian kasusnya, dan dampak yang kita antisipasi untuk dampak yang ada di dalam permasalahan atau kasus tersebut, tanpa mengurangi beberapa kepentingan. Kita harus mengakomodir beberapa kepentingan sehingga tidak ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan, direndahkan, dan sebagainya. Itu langkah kami yang biasa kami lakukan. Terima kasih Bapak, tadi sudah menyebutkan beberapa langkah dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, dari langkah-langkah tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Secara efektif, setelah kita mempertimbangkan beberapa masukan dari pemangku kepentingan atau stakeholder, kita musyawarahkan dengan sesuai dengan konteks permasalahan. Kalau memang intern risiko kecil, kita hanya melibatkan guru dan teknik. Kalau skala besar, kita melibatkan berbagai kepentingan, tadi termasuk komite, ya, komite orang tua dan beberapa dari lingkup komponen dari pemangku kepentingan. Kita secara efektif ketika kita mengadakan suatu musyawarah dengan melibatkan masukan beberapa stakeholder tadi, kita akan bisa menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat. Cepat dalam artian segala permasalahan segera bisa ditangani, cari solusi, itu cepat. Nah, tepat artinya bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Terima kasih Bapak, tadi sudah menyebutkan beberapa cara yang efektif. Dari keterangan tadi, untuk pertanyaan berikutnya, di sini hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi Bapak sebutkan? Untuk beberapa kasus yang memang semuanya mengandung kebenaran, ini memang dilematis. Tetapi kita harus punya prinsip, ketika kita mempunyai atau menyelesaikan masalah yang sama-sama penting, yang langkah pertama kita mengambil prioritas. Skala prioritas penting kita ambil karena tidak mungkin kasus kita selesaikan secara bersamaan. Tapi kita ambil mana yang perlu kita selesaikan dulu dengan tahapan-tahapan atau prosedur yang sudah saya sebutkan di atas tadi, tentunya dengan berbagai itu masukan-masukan itu tantangan karena dilematis, semuanya penting, tapi kita harus mengambil keputusan, kita prioritaskan. Tantangan berikutnya, tidak semua pemangku kepentingan atau stakeholder saat musyawarah dalam pengambilan keputusan berani mengungkapkan pendapat. Itu tantangan juga. Jadi ketika diberi kesempatan untuk berpendapat, diberi kesempatan untuk memberikan saran, belum tentu semuanya mau mengungkapkan secara baik apa yang dihadapi bersama. Yang kedua, tidak semua lingkup atau pemangku kepentingan yang ada stakeholder memahami juga permasalahan yang ada. Jadi ini perlu. Jadi ketika ada sesuatu masalah, ketika yang melingkupi tadi ada kesamaan persepsi, sudah memahami permasalahan, itu mudah. Tetapi karena masing-masing individu belum tentu sesuai kemampuannya, pengetahuannya sama, maka itu merupakan suatu tantangan juga. Jadi selain tadi saya sebutkan bahwa masing-masing personal belum tentu mampu dan mau untuk berpendapat, yang kedua itu tadi tidak semuanya personal atau pemangku kepentingan memahami konteks masalah yang kita. Ya, terima kasih Bapak, tadi sudah menyebutkan beberapa tantangan, tentunya pemahaman
bagi semua pihak yang terkait tentang permasalahan itu memiliki daya tangkap yang berbeda-beda sehingga harus sebagai tantangan pandemi. Selanjutnya tadi ada beberapa tantangan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Bila permasalahannya datang secara eksidental atau tiba-tiba, harus segera kita selesaikan. Karena itu kan tidak disangka lebih awal. Tetapi apabila kasus atau permasalahannya merupakan masalah esensial, rumit, dan perlu tahapan-tahapan penyelesaian, maka kita harus menyelesaikannya secara bertahap juga. Sebagai contoh, ketika kita di awal tahun pelajaran menyusun kurikulum, ketika kita ajak musyawarah para kepentingan, baik guru, teknik, perwakilan siswa, perwakilan orang tua, perwakilan dari pengurus komite sekolah, pasti punya pendapat yang sangat bagus semua. Tetapi kita kan harus memilih prioritas di mana kita menyelesaikan di tahun pertama, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Maka ini penting, kita ada prioritas mana yang kita utamakan. Nah, dari sini perlunya ada penjadwalan atau pengaturan tahapan-tahapan dalam penyelesaian kasus. Itu salah satu contohnya, penyusunan kurikulum satuan kurikulum operasional satuan pendidikan, satuan pendidikan. Demikian juga ketika kita menyusun RKS, RKKS, RK. Jadi ada beberapa tahapan juga yang kita lalui. Itu ada penjadwalan. Demikian juga saat kita menyusun program pengembangan sekolah, kita akan melibatkan berbagai kepentingan tadi ini. Jadi harus ada penjadwalan atau lini masa atau tahapan-tahapan tertentu yang kita lakukan. Iya. Terima kasih Bapak. Berarti intinya di saat kita sangat urgent sekali perlu kita selesaikan secara langsung. Di saat kita perlu proses, tentunya ada tahapan atau jangka-jangka yang disesuaikan dengan permasalahan tersebut. Iya, benar. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Dalam suatu sistem, sekolah kan merupakan sistem nih, satuan pendidikan. Kita terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang tadi saya sebutkan namanya stakeholder. Nah, di situ dari masing-masing personal mempunyai kompetensi dan potensi yang berbeda. Ketika ada yang sudah berpengalaman, punya kompetensi bagus, senioritas, itu biasanya memberikan masukan yang baik untuk kita, mensolusi. Ini salah satu contoh senioritas, guru senior yang berpengalaman masa kecil. Demikian juga partisipasi dan kerjasama antar komponen dalam stakeholder dan kepentingan yang solid juga merupakan daya dukung atau untuk mempermudah penyelesaian kasus atau permasalahan yang sama-sama baik tadi. Ya, terima kasih Bapak. Berarti intinya semua kita saling kerjasama, kita tidak melihat antara senior dan juga tetapi yang menjadikan kemajuan dari sekolah Bapak yang memimpin. Selanjutnya, mungkin yang terkait dengan pertanyaan tadi Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi dari awal sampai dengan akhir, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut Bapak? Jadi dapat kami simpulkan bahwa keputusan terbaik itu diperoleh dengan cara yang baik, dengan tahapan sesuai norma dan aturan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kolaborasi, partisipasi, kerjasama yang solid dalam suatu pemangku kepentingan atau stakeholder
sangat dibutuhkan untuk merencanakan dan mengimplementasikan serta mengaktualisasikan program yang telah kita buat bersama. Itu kata kuncinya. Ya. Terima kasih Bapak, pengalaman-pengalaman yang Bapak tadi ceritakan menjadikan saya untuk motivasi Bapak tadi dari awal sampai dengan akhir. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sebelum percakapan atau wawancara ini tutup, dari saya meminta refleksi kesimpulan tadi dari Bapak sudah sangat luar biasa sekali, mulai dari awal sampai dengan akhir menjadikan semangat saya untuk memberikan satu praktek baik untuk kegiatan di masa depan atau yang akan datang. Terima kasih Bapak, Ya, terima kasih waktunya atas kesempatannya. Selamat siang. Ya. Dari saya, apabila dalam pertanyaan atau yang lainnya mungkin tidak pas dari Bapak, saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini Bapak. Ya, tetap semangat berinovasi untuk kemajuan pendidikan. Iya, terima kasih. Demikian percakapan kami untuk siang hari ini. Kebetulan beliau Bapak Anas Ma'ruf SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Patukangan, Kendal. Beliau juga memimpin sekolahnya sebagai sekolah penggerak. Jadi angkatan pertama, luar biasa motivasinya buat saya selaku nama Jumono SPDSD dari SD Negeri Tunggulrejo, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kendal. Pengalaman yang sangat luar biasa, motivasi dari Bapak Anas Ma'ruf selaku kepala sekolah memberikan motivasi buat saya. Saya akhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.